sudah tidak ini katanya apa nggak jadi, kita nggak jadi pakai bittersweet. Udah nggak kuat, kayak udah nangis, udah senangis-nangisnya. Nah, aku nelpon ke mertua aku, ke mamaku, aku bilang kayak aku udah nggak kuat deh nerusin bisnis ini. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Story, seperti biasa nih, The Hakim Story itu selalu menampilkan orang-orang hebat, inspiratif. Pokoknya tentang manusia-manusia hebat itu ada di The Hakim Story. Sebetulnya nih niatnya kita mau ngobrolnya tuh di aviari. Tadi udah sempat kesana, tapi udah agak mendung aja pindah ke sini ya. Ada yang happy nih kayaknya. Banget. Jadi Kak Yaman ini suaminya dari Kak Ala ternyata hobi banget burung dan ternyata bisa menentukan suara-suara burung dengan mulutnya. Ada di The Hakim's Aviary ya, lumayan. Kali kesini 2 channel kan. Follow IG-nya dulu, Bittersweet by Najla, betul ya? Betul. Ini jadi Bittersweet by Najla itu tuh baru berapa tahun ini kan sebetulnya? Sebetulnya sih udah 5 tahun. 5 tahun. Tapi besarnya di tahun-tahun ini. Betul, di 2019 akhir tuh mulai booming. Alhamdulillah. Iya, sebetulnya sebelum Kak Ala datang ke sini itu sebetulnya aku udah lihat baca-baca gitu. Jadi ceritanya awalnya itu katanya itu ya, hobi beli kue, beli cake. Awalnya iya, hobi beli cake, terus juga senang makan sekeluarga. Kok nggak gendut sih? Gendut. Mana? Nih, Sorry ya, Kak. Lihat, anak aku, suami aku semuanya pada doyan makan. Jadi kayak ya udah bikin aja nggak sih gitu. Tapi kan gak semudah itu kali. Iya, emang didikan juga sih, kayak dari zaman orang tua dulu. Aku tinggal di Bogor. Itu bunyi apa sih, Pak? Oke, jadi gimana? Orang Jadi, Bogor. aku tuh dulu tinggal di Bogor sama nenek aku. Jadi nenek aku tuh menurut aku salah satu role model aku. Dia itu anaknya 12. Wow. Jadi rumah tangga berjalan lancar, bisnis berjalan lancar. Terus dia juga suka nasehatin ke cucu-cucunya yang perempuan yang tinggal bareng sama dia. Kayak perempuan tuh harus bisa nyimpen uang, perempuan tuh harus bisa kerja cari uang. Gini, maksudnya jangan terlalu mengandalkan suami. Kita nggak tahu ke depan seperti apa gitu. Itu Jadi, saat itu umur berapa Kala? aku SMP SMA. Masih inget banget lah. Masih inget, karena saat masih dia sehat pun aku udah nikah tuh dia terus, ih lu jualan coba dari rumah, cari duit gitu. Jadi pengen, dia tuh empower woman banget gitu loh. Oke. Bener-bener memberdayakan cucu-cucunya tuh harus jadi gitu. Jadi walaupun perempuan jangan terlalu tergantung sama suami. Betul. Harus punya kabisa gitu. Betul, punya kabisa bener. Oh, gitu. Membantu lah istilahnya ke suami gitu, jangan Ya. semua di pundak suami gitu. Nenek masih sehat sampai sekarang? Masih ada tapi udah sakit gitu. Oh, usia berapa? 96. Wow. Masya Allah 96. Itu kalau ngiris-ngiris aja sayuran tuh irisannya tuh beda-beda. Buat ongseng terong, misalnya terong harus miring, cabenya harus begini. Itu kalau salah aja dia tahu. Ah, lu salah nih ngirisnya gini. Orang-orang zaman dulu. Hebat. Bisnisnya apa nenek? Berlian. Oh, orang kaya ya. Ya sih. Zaman dulu dia emang jualannya tuh berlian gitu, tapi ya enggak sedang lah, cukup. Iya. Tapi intinya sih beliau memberikan petua pada cucu-cucunya, khususnya perempuan. Perempuan yang dikuatin tuh yang perempuan. Karena laki-laki mah pasti. Insya Allah harus kerja, kalau enggak dibuat sama dia. Nenek aku semi militer. Beneran? Beneran. Itu nenek. Kalau berarti itu nenek dari ibu atau dari bapak? Dari ibu. Dari ibu. Ibu pun gitu juga. Kalau mama aku agak sedikit lebih slow, lebih santai gitu. Jadi kalau misalnya nenek tuh yang ngedidik banget gitu. Jadi bisa seperti ini karena nenek. Alhamdulillah, iya kayaknya kalau kekuatannya dari situ sih. Oke. Sama ini juga pasti. Wih, anyway selamat happy anniversary ya. Tanggal 26 November kemarin mereka tuh baru anniversary ke 15 tahun. Wow, berarti tahun 2006. Aku 2007 soalnya, makanya aku ngitungnya cepet. Bukan matematikanya jago banget tapi mirip aja.
2006. Wow, selamat loh 15 tahun. Terima kasih. Walaupun kejutannya hadiahnya baru terwujud sekarang ya, Iya, ke Aviari. Nggak apa-apa, yang penting terwujud. Terwujud. Seneng nggak katanya? Seneng banget. Banget ya, sampai seru berbinar lihat mukanya. Berarti kalau seneng harus apa Kak? Harus. Beliin hadiah lagi. Emang kalau kamu dapat hadiah apa dari suami Kak Yamani, dapat apa? Dapat jam. Jam. Itu ya. Itu mah masih baru tuh kayak itu. Jam bermahkota gitu guys. Langsung sembunyi. Karena masih tring. Dia Oke. mah bager. Alhamdulillah. Beneran? Bener. Baik. Selalu ngasih kejutan-kejutan. Baik, dia Harus. alhamdulillah. Oh, Harus. 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 Kenapa? Karena bikin seneng istri itu pahala. berkah. Berkah insya Allah. Dan tidak usah menunggu hari-hari Nggak istimewa. perlu. Oke. Nggak perlu. Walaupun dianya nggak pernah, udah mau ngapain sih? Nggak usah. Tapi seneng. Jadi Nah, aku kan maksudnya pura, ya nggak usah lah mau ngapain sih gitu. Tapi kan padahal sih mau. Oke. Sosok jual mahal tapi mau juga. Jual mahal Ngelihat dikit. istri luar biasa Oh, Masya Allah. bisnisnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sebagai suami melihat istri yang hebat seperti ini? Yang pasti seneng, bangga, dan saya sebagai suami terus di belakangnya sebagai support system yang selalu mendukung. Kemudian harus ke depannya itu menciptakan inovasi-inovasi yang baru lagi dan Kolaborasi enggak, sebetulnya aku tuh kalau nggak ada dia nggak bisa kayak gini. Sebenarnya kita tuh di Bittersweet nih bareng-bareng. Cuma kalau dia nih di belakang layar, istilahnya yang ruwet-ruwetnya nih dia semua gitu ya. Iya. Kalau aku yang tampil di medianya. Dan itu penting. Penting. Nah itu sebetulnya kalau mau dibilang yang lebih capek, ya dia sebetulnya. Cuma karena dia cuma di belakang layar. Sebenarnya sebelumnya dia punya kerjaan sendiri. Tapi kayak aku nggak bisa nih, aku nggak kuat. Akhirnya kerjaan lamanya dilepas untuk bantuin. mensupport istri. Iya. Wih, itu keberanian luar biasa loh. Iya benar. Tahun berapa keputusan itu ada? 2017. 17. Apa yang membuat yakin untuk meninggalkan pekerjaan lama? Jadi saya boleh cerita sedikit. Boleh, harus banyak juga. Jadi awalnya itu saya bikin kitchen itu kan dua pada umumnya lah. Di Dapur rumah kotor, di rumah dapur bersih, itu umum ya. Iya. Lah istri saya, tolong dong bikinin satu lagi di atas. Jadi kalau aku udah di atas, aku nggak turun lagi. Karena aku habis lahirin kan, naik turun tangga. Aduh, puter otak nih. Kan saluran airnya harus dibikin lagi nih. Iya. Karena kan tidak hanya nggak bisa. bikin kitchen set tok kan. Betul. Segala macamnya, asap apalah. Betul. Akhirnya kebetulan di sampingnya ada kamar mandi. Akhirnya saya bilang, udah dijebol ke sana, jadi kitchen set. Jadilah kitchen set. Oke. Memang sudah hobi masak. Hobi. Oke. Emang udah hobi dari dulu juga ya itu nenek aku kayak biasa. Oke. Di dapur juga dididik kayak Keren. malas, Karena gitu. banyak yang kasus kejadian itu neneknya jago masak, ibunya jago masak, anaknya nggak bisa masak sama sekali karena kadang-kadang diusir dari dapur. Iya. Jangan tergagal, jangan hati-hati nih. Akhirnya nggak bisa, Enggak. resepnya hilang begitu saja. Sayang ya. Kalau ini justru dilibatkan dari dulu. Dilibatkan, potong tuh cabe, bawang, duduk di sini gitu, liatin gitu. Akhirnya sekarang baru kerasa. Alhamdulillah. Dapur akhirnya dibikin. Jadilah dapur ketiga. Nah, dapur apa namanya? Dapur kotor, dapur bersih itu dapur apa? Dapur bersih juga. Bukan depan kamar ada dapur Depan gitu kamar. sekotak. Iya, depan kamar. Depan kamar persis, sama oven. Buat bikin susu. Itu rintisan Bittersweet itu di oven Moderna Kecil. kecil. Sama mixer satu. Mixer. Sama mixer satu. Niatnya itu udah berbisnis belum? Belum. Awalnya belum. Cuma pengen bikin. Cuma pengen bikin sehari-hari, post aja di sosial media pet dulu waktu itu. Pet. Tapi aku tuh memang secara akademis dari SD, SMP, SMA di Bogor tuh aku selalu bukan sombong ya, maaf, ranking 1, ranking 2 gitu. Dan kalau nggak ranking 1, nangis. Aku nangis gelinding-gelinding waktu SD kalau nggak ranking. Aku tuh good. selalu kalah di bahasa Sunda sama kesenian. Secara ya hidungnya begini ngomong bahasa Sunda, gue pasti kalah lah ya sama temen-temen. Gitu. Jadi rasa itu muncul lagi tuh setelah melahirkan anak ketiga. Oh, Rasa oke. jiwa, jadi kayak pencapaian tuh addicted gitu loh. Oke. Ada target gitu. Ada kompetitif gitu ya, orang Bagus dan harus ada positif, tapi- positif gitu. Oke. Nggak ambis doang. Nah, Oke. terus aku bilang sama dia, ngizinin nggak kalau jualan online gitu. Dari dapur itu baru izin.
Aku bikin-bikin Ya. kan makanan buat dia sehari-hari. Yang boleh nggak sih jualan yang pengen deh punya penghasilan. Teman-teman aku pada kerja di kantor, pada ngepostnya lagi meeting di sini, meeting di situ, kok gue nyebokin anak, gantiin pampers. Walaupun gitu. itu juga nggak hina. Enggak, Tapi pengen bukan. bikin sesuatu lagi. Nggak hina, itu Iya. hebat banget. Cuman kepengen aja ngebantu gitu. Aku tuh kepengen gitu. Terus kata suami aku, ya udah dicoba aja. Karena saat itu jujur ya jualan online itu di underestimate ya. Masih bukan sesuatu yang keren saat Zaman itu. Zaman itu. Iya. 2016 tuh jualan online masih kayak teman aku pada bilang kayak, lu nggak dikasih duit bulanan sama laki lo gitu. Terus kayak, aduh Dep, nanti deh kalau gue udah sukses nih gue kasih tahu deh gitu udah. Orang gitu diapain biasanya? Sekarang jualan online. Mereka pun jadi ikutan. Iya, mau nggak mau ya pandemi Makan butuh duit ya Bu. Iya, iya. Nafsu. Dia ada dendam ke semua. Tapi justru dari gitu justru jadi ini Jadi semangat, pacuan. Iya. Mereka arisan di hotel-hotel bintang 5, gua ngadon tepung coklat telur apa, tapi nggak apa-apa. Jujur ya. Pertama jualannya cinnamon roll gitu. Begitu Iya. open PO pertama di pet loh, bukan di Instagram waktu itu. Aku dapat 30 loyang. Aku bisa dapat duit waktu itu sekitar 3 juta, kan kaget. Iya. Di situ- Hasil sendiri. Betul, di situ aku lihat, oh ini ada peluang. Ini harus aku tekunin gimana caranya. Ini ada peluang. Itu tahun berapa? 2016. Berarti belum ada keputusan ninggalin pekerjaan. Belum. Oke. Belum, nggak langsung. Iya. Setelah itu yang ala Pet kan hilang, sempet hilang pet. Iya, itu sebelum pet hilang. Sebelum pet hilang itu mau hilang. Pas mau hilang. Nah, itu habis itu adek aku yang laki ngomong, "Kak main Instagram aja, Kak bikin Instagram." Ya udah aku bikin Instagram. 6 bulan jualan, aku udah punya penghasilan ya lumayan saat itu gitu, tapi nggak langsung aku jajanin. Aku tahan dulu nih semua kemauan aku, bener-bener aku tahan dulu. Aku belinya oven, aku belinya mixer. Terus duitnya aku buat investasi leher ke atas. Aku ambil kelas di Singapura sama Malaysia. Oh, leher ke atas gue pikir beli anting, beli kalung, sumpah berseni. Investasi. Leher ke atas sama juga branded. Maksudnya otak gitu, otak. Otak. Berhenti dulu. Stop dulu aku. Berapa lama? 6 bulanan ya yang Kurang lebih. sempet 6 bulan. Ke Malaysia? Aku belajar gitu, tapi bolak-balik ngambil course-course singkat. Karena sebel guru-guru hebat tuh suka nggak mau ke Jakarta. Gak tau lah ya. Kosong, kenapa sih pada Jakarta pasarnya bagus banget? Iya. Ini disusulin gurunya ke sana. Iya, terus akhirnya aku belajar. Berarti udah yakin banget atau masih Yakin, ikhtiar nggak aja? tahu saat itu kayak orang gila juga ya aku ya. Maksudnya kayak ya udah pokoknya bismillah aja, aku mah bener-bener bismillah. Karena memang saat itu pemain bisnis, aku bersyukur banget waktu itu masih underdog banget tuh ya, orang masih nilainya tuh bisnis online masih begitu dan aku udah nyemplung duluan. Tapi itu justru kelebihan Oh, sekarang. Alhamdulillah. Dan suami itu cukup berat tau mendampingi seorang istri yang mempunyai ambisi besar. Capek Dan ya. dan saya support total. Saya punya taman kurang lebih sekitar 4 kali 10. Di situ pohon ketapang kencana, ada tabe buya, ada elegan, ada beringin Korea. Itu saya bikin sedemikian rupa secantik mungkin itu. Buat taman di rumah itu saya habisin. Jadi dapur. Saya jadikan. Jadi setelah dapur depan kamar, Iya, dapur bikin dapur lagi di taman. pinggir, di Iya. taman dekat rumah. Saya ratain, tanamannya saya kasih ibu saya semua, ke rumah ibu saya. Jebol. Ini saya ratain, saya sulap jadi kitchen untuk produksi itu. Padahal belum yakin akan sukses saat itu kan? Belum. Itu saya kalau nadanya mungkin masih belum yakin, tapi saya Hati. Dia ngerasa Ridho. ini Ridho suami. sesuatu. Ridho suami, benar. Ini ada sesuatu. Soalnya kamu ridho. Amat sangat ridho, dan ini saya ngerasa bahwa ini harus dibesarkan. Setelah taman saya dijadikan kitchen, saya punya tempat usaha, gudang kurang lebih sekitar 400 meter persegi. Saya sulap jadi central kitchen. Innalillahi astagfirullahaladzim. Masya Allah, salah doa gue. Masya Allah. Innalillahi, karena ngebayangin pengorbanan begitu besar. Total. Besar banget sih, air mata dan lain-lain semua. Secinta itu. Banget. Apa yang membuat cinta? Banget. Apa? Semuanya. Aduh, malu. Oh iya, Yang. Iya dong. Iya.
Padahal kalau mudi yang Ya enggak lah. Suka Biasa. nyebelin. Kalau perempuan mudi Iya, wajar, iya, umum. iya. Ya, kita harus maklumin sebagai suami. Karena kan nggak mungkin apa yang kita dapetin tuh bagus terus. Iya. Indah terus. Ya kadang-kadang ada sedikit-sedikit lah. Apa kelebihan dari seorang Kak Ala yang membuat benar-benar membuat jatuh cinta? Wah, saya ini itu waktu pertama kali ngelihat Najla itu di satu acara. Dan itu waktu nggak tanpa disengaja sebenarnya. Saya tanya sama satu orang, itu siapa? Terus langsung orang itu kebetulan kenal sama keluarganya. Saya bilang, kenapa? Kamu mau kenalan? Mau. Saya nggak pernah sebelumnya. Seagresif itu? Nggak pernah. Seumur umur nggak pernah. Karena- Dan saya mau berani ke rumahnya? Berani. Karena apa? Karena cantik? Kan itu proses ya. Iya. Semua Karena proses. cantik. Cantik udah pasti, nomor satu. Ya. Setelah saya mendekati keluarganya, keluarga bagus. Iya. Keluarga baik. Ya saya rasa Ada alasan nggak lain. ada alasan lain. Jadi apapun cuma sebatas taman doang, malah cuma sebatas kamar mandi Sikat. itu terus gudang hajar. Hajar. Untuk kebahagiaan seorang Najla. Yes. Sehingga adalah Bittersweet by Najla yang sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai dari 50 box saja sampai 5.000. alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Dijabah sama Allah. Tapi ada beberapa poin loh. Tadi terucap karena ridho suami. Jadi istri itu ya masih pro kontra, istri itu nggak boleh bekerja bla 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 bla. Boleh asal ada ridho dari suami. Karena keluar dari rumah pun harus izin suami, apalagi untuk bekerja dan mencari nafkah. Ketika ridhonya ada, langsung ya. Dan kebetulan sekarang tempat Bittersweet yang sekarang ini jalan kaki. Ke Central Kitchen. Jadi kayak rumah joglo ke aviari. Deket. Jalan kaki. Udah bikin lagi berarti. Setelah itu, setelah ini langsung aduh. Tapi ini kan sebetulnya waktu Bittersweet tidak sesweet, tidak semanis yang dibayangkan orang, tidak semulus orang bayangkan. Tidak. Pernah terpuruk, paling terpuruknya apa? Yang itu. Pernah pas masih di rumah tuh bisnis Yang proses lagi, awal tuh. proses awal bisnis lagi berkembang banget tuh, dapur yang taman dijadiin dapur tuh udah jadi, bisnis lagi berkembang. Rumah aku kan waktu itu, maksudnya rumah aku kan sekotak ya, maksudnya kecil gitu, nggak gede. Taman dipakai buat 20 orang saat itu, sebelum pandemi ya, 20 orang. Dan aku tuh OCD. Jadi beres-beres rapi. ya Allah nggak kuat. Itu jam 7, aku kerja jam 7 sampai jam 11 malam ya waktu itu. Suami aku masih 7 kerjaan apa? lama 7 pagi. Astagfirullahaladzim. Sampai jam 11 malam. Itu benar-benar pernah di satu titik gitu aku udah nggak kuat, kayak udah nangis, udah senangis-nangisnya. Nah, aku nelpon ke mertua aku, ke mama aku bilang kayak aku udah nggak kuat deh nerusin bisnis ini. Allah udah nggak kuat dengan anak 3 yang kecil-kecil, dengan pegawai 20 terus pegawai 20 di rumah. Jadi anak aku nih bisa ke dapur aku buat main tepung, masuk lagi ke rumah main coklat apa, kan stres banget ya, apalagi dengan OCD yang ada gitu. Aku udah nangis bilang, mama nggak kuat mah. Sempat patah semangat juga. Iya banget lah. Malah nggak kuat, Allah pokoknya udah nggak kuat, Allah mau udahan, Allah nggak bisa hidup normal yang begini. Pokoknya saat itu tuh udah nangis, udah. Dari situ mertua aku, mama bilang jangan lah sayang, jangan nyerah sayang. Ini juga ngomong jangan. Nah dari situ dia Turun mulai. gunung. Nah dari situ dia Turun akhirnya memutuskan. Oh dia backup itu. aku. Wow. Karena saya nggak bisa ngeliat dia setiap hari kuat. seperti ini, nggak bisa. Makanya ini harus segera disudahi di rumah. Saya siapin Central tempat Kitchen. yang baru. Makanya kita Central udah Kitchen. berpegang tangan, kita harus bisa pokoknya punya dana buat saat itu ngebangun Central Kitchen. Iya. Wow. Tujuan kita. Nggak usah jajan apa-apa, kita tahan pokoknya Iya, semua. bener. Ini so sweet banget tau gak? Bener. Ini hal romantis banget yang dilakukan oleh suami. Melepaskan kehidupannya tanda kutip untuk mensupport kehidupan istri. Bahkan hobi pun saya lepas. Saat itu. Yang tadi saya ceritain. Iya, katanya kan tadi hobi burung dan lain-lain 20 tahun lebih. Iya, 20 tahun dari kecil Cut. hobi burung di-cut untuk support. Yes, Support total dulu di sini gitu, seluruh jiwa raga. bener. Pernah ada pesanan banyak terus udah dibatalin. Pernah. Itu pas lagi proses itu juga. Iya pas lagi masih di rumah, itu semua brand lumayan gede tapi aku nggak bisa sebut. Sebutinlah Enggak lah, inisial. Janganlah. Jadi Pokoknya
Ada brand gede. Brand gede lah. Pesen. Berapa Ini banyak? Lumayan saat itu buat aku itu gede banget, berapa jutaan lah, puluh. Semangat tuh bikin. Bukan semangat lagi. Jadi belum dibayar dulu ya udah nggak apa-apa, brand gede pikir aku. Aku bikinin dessert table, bikinin ini, bikinin itu. Ini udah mau digokarin, ini udah mau siap. Hari H dong. Hari H. Sudah tidak, ini katanya apa? Nggak jadi, kita nggak jadi pakai bittersweet. Iya. Itu udah siap semuanya? Iya, aku bilang udah siap, nggak bisa, nggak jadi, nggak mau, pokoknya nggak mau. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku tetap naik mobil, aku bagiin tuh Gojek, bagiin fakir miskin, bagiin semua, itu puluhan juta kue tuh aku bagi-bagiin semua. Aku bilang nggak apa-apa, ya, insya Allah jadi berkah, aku bilang. Walaupun sambil nangis ya, capek. Insya Allah diganti lah. Diganti gitu, diganti. Masya Allah. Aku bilang insya Allah udah nggak apa-apa. Udah. Subhanallah yang namanya dunia ya, sekarang ngajak kolaborasi. Tapi ya udah, maaf Big No ya. Enggak banget, udah cukup. Jadi justru yang itu ngajak kolaborasi si orang itu. Iya, makanya aku kadang mikir ya Allah berbuat baik sama semua orang deh. Karena kita nggak tahu yang kita anggap kecil sekarang itu suatu saat jadi apa gitu. Dan ternyata ketika kegagalan kemudian jadi keberkahan. Amin. Terus tiba-tiba boom. Alhamdulillah. Wih, berarti ini boomnya itu beberapa titik ya. Berapa tahun? Restu suami, pengorbanan suami, kegagalan jadi sebuah keberkahan, bahkan yang penyebab dari kegagalan tersebut juga tiba-tiba jadi. Jadi aku udah sambil nangis, sambil ngebagiin tuh di pinggir jalan, bagi-bagiin kue. Dan sekarang juga kebiasaan itu juga masih suka dilakukan ya? Harus. Harus berbagi. Tapi itu tuh, berbagi dengan ikhlas itu susah banget. Karena ketika berbagi, gini, pernah kita berbagi misal kayak tadi, berbagi sambil nangis, ikhlas banget. Pas selanjutnya, gitu lagi, biar ada inian lain. Nah itu beda. Nah, itu susah banget artinya itu. Nggak bisa. Kita berbagi bukan karena engagement, tapi kita memang berbagi karena Allah. Nah itu. Jadi ikhlas. Dia ini orang paling positif, tau nggak, Irfan? Ikhlas. Kalau aku misalnya, yang kok ini begini, enggak, ini pasti begini, gini. Dia selalu, makanya aku tuh sama dia bener-bener kayak selalu dipositifin gitu otak aku sama dia nih. Maka cuma kadang-kadang aku gregetan, kamu positif tuh, jadi dibohongin orang kayak gitu. Tapi dia kebayaan gitu. Iya. Ya kan segala sesuatunya harus kita sikapi ini semua dengan. Iya, kadang-kadang kita menyangka semua orang itu baik ya. Baik. Ya. Cuma bukan. Gini. Allah Maha melihat. Iya. Kalau kita disakitin, saya yakin pasti ada rencana lain di balik itu semua. Dan saya yakin pasti Allah akan ngasih yang terbaik. Masya Allah. Sabar banget. Iya. Dan benar, alhamdulillah itu fakta. Ya, kejadian benar. Dan Najla luar biasa sabarnya. Masa sih yang Masya sabar Allah, tuh kamu juga sabar. gitu. Iya, kayak yang digituin nanti lapor, ya udah bilang sabar. Iya, sabar. Insya Allah ada ininya, ada baiknya. Insya Allah dikasih yang lebih, dan fakta itu semua. Iya. Sampai kemarin sudah melahirkan bayi terbaru ya. Itu tim aku orang gila semua. Gue kaget sumpah. Orang janji ketemu tanggal sini, 2 hari lalu baru ngelahirin, kapan hamilnya, tiba-tiba pegang bayi. Ternyata selain bittersweet by Najla, ada lagi terbaru adalah Banoffee Pie. Banoffee Pie itu apa itu? Itu pisang, banana sama toffee filling, pakai karamel sama crumble. Aduh enak banget itu. Yang nanti kita mau bikin. Oh iya. Iya. Nanti dia di channel Aisyah Kim ya, Aisyah akan berkolaborasi bikin itu juga ya. Siap. Aduh, enak banget. Kalau yang dulu cinnamon roll udah nggak lagi? Bikin. Masih. Terus cinnamon roll. Cinnamon roll, donat, semua ada kok. Oke. Sama palu gada. Alhamdulillah palu gada semua yang lu mau itu ada. Kita ada. Kasih tips itu dong yang lagi viral ini, bisnis online ala Najla. Aduh, apa ya aku ya? Itu di TikTok heboh banget itu. Emang iya? Iya. Mungkin saat itu ngomong seucap-ucapnya aja. Oh, gitu. Tapi orang menganggap itu penting dan yang mana tuh? yang mana, Wan? Wow, ternyata di Hakim Story sudah mau 1M subscribers. Wah, ayo dong yang belum subscribe please, oke? Oh iya, jangan lupa juga subscribe Aisyah Kim, itu channel terbaru kita. Punyanya Aisyah, oke? Terima kasih. Kadang-kadang ya omongannya tuh ya udah. Iya, soalnya Tapi sama orang dirangkum terus jadi
Bagus ya. Viral itu tahu. Oke. Apa ya? Jadi kalau aku sih jujur ya, Wak, untuk pertama bisnis mah kejujuran. Kalau mau langgeng, mau berkah tuh itu jujur. Nggak boleh bohong. Misalnya isinya apa dibohong-bohongin. Aku pakai coklat Belgium ya, memang aku pakai Belgium coklat gitu. Nggak boleh bohong. Nggak Belgiuman. Nggak Belgiuman. Terus juga harus bisa adaptasi. Zaman sekarang perubahannya cepat banget. Kalau kita mau idealis, cuman misalnya nggak mau adaptasi, kita udah laku, kita nggak mau berubah misalnya ke online ya sekarang ya, itu susah. Kita benar-benar harus adaptasi ke online. Gimana caranya? Mulai masuk e-commerce, mau untuk masuk ojek online misalnya ya, terus juga mau untuk menggunakan sosial media sebagai monster istilahnya, nggak cuma jadi showcase aja sosial medianya, jadi bahan untuk memperkenalkan barang kita, bukan cuma majang aja, tapi sosial medianya adem menurut aku kurang, karena sekarang orang tuh hampir 70% lama melihat sosial media itu berdasarkan data di mana ya aku baca. Itu benar-benar dia tuh mantengin sosial media terus kayak kita aja kan lihat sosmed mulu. Iya. Nah, itu kamar mandi aja bisa 1 jam cuma sambil scroll nongkrong sosmed. sambil scroll. Iya, makanya kita harus kayak memanfaatkan gitu momen itu, jangan sampai mau ketinggalan kalau mau tetap bertahan. Wih, keren. Mudah-mudahan memberikan semangat sama semuanya ya, yang lagi merintis ataupun lagi jatuh, jangan lihat manisnya aja. Karena seperti ini tuh perlu effort yang luar biasa. Oke. Nah, terakhir banget. Grandong. Ini dia mah tahu banget. Dia penonton setia banget. Semua tahu. Masih ini Grandong betul. Keren. From Cianjur. Keren ya. Betul, itu kulitnya benar. Keren. Terakhir. Yes. Kayak mana? Karena tadi aku nanya tuh, secinta itu sama istri selama ini kan ditunjukkannya tuh dengan sebuah sikap, sebuah karya nyata lah gitu, pengorbanan dan lain-lainnya. Suka diucapkan nggak secara verbal rasa itu? Suka. Cuma dia kadang-kadang suka baperan. Baper kenapa? Ya baper gitu kadang-kadang ya. Baperan gimana? Tapi ya pasti lah. Baperan gimana tadi? Baper gimana ya? Enggak sih, enggak baper. Cuman ya mungkin kan namanya perempuan kan memang kadang-kadang suka begitu. Jadi curhat. kitanya begini dibilangnya kalau nggak perhatian. Enggak, tetap kita care karena kita nge-backup dia. Saya kepengen yang terbaik, jangan sampai ada yang miss. Karena kan ini Bittersweet by Nadla ini kan nama besar. Betul. Najwa. Sudah besar sekali dan itu. Iya. Nah, udah kok gitu, coba pandang, pegang tangan. Ini kadang-kadang seperti ini tuh dilupakan, kadang-kadang udah tahu ya. Aduh, apa ya? Pandang matanya, malu ya. coba. Kok malu sih? Ya malu lah, gila dia. Gimana? Enggak ada siapa-siapa di sini. Ini puluhan juta orang. Jangan sama dia, jangan gila. Coba. Agak gila deh. Pokoknya saya selalu ingin yang terbaik buat kamu. Aduh. Dan saya selalu ada di samping kamu selamanya. Amin, ya Allah, Allahumma amin. Makasih, makasih ya. Kang Azal kalau coba sesuatu dong. Ayo. Aku nggak bisa seromantis dia. Tapi pokoknya makasih banget udah dampingin Ala selama ini, ups and down-nya semua, segala gedebak-gedebuk huru hara yang ada. Pokoknya makasih banget. Der. Kita punya moto loh. Apa tuh? Bittersweet. Apa? Satset dar dor. Oh gitu. Tim aku. Satset dar huru hara. Kata-kata gitu. Itu kata-kata siapa? Kata-kata aku buat tim aku. Jadi kalau misalnya udah lelet-lelet dikit, lu nggak bisa satset, aku kan enggak. Aku dia sabar. Tuh ya bisa Kak, pokoknya kerja yang satset, hasilnya harus dar dor. Aku bilang gitu. Satset dar Iya. Seperti aviari. Iya, satset dar dor. Bum, prosot pada melahirkan. Tahu, boom. Iya benar. Belum selesai. Pokoknya makasih gitu aja. Yang sabar ngadepin Ala, lo juga sabar. Selalu sabar. Soalnya rumah tangga kalau nggak pakai sabar nggak bisa ya. Sabar banget harus. Berkaca-kaca. Iya, dia mau berkaca-kaca mulu.
Yang mulia. Enggak. Enggak ya, gue yang berkaca-kaca. Gue yang berkaca-kaca melihat mereka. Sedih So sweet banget. Nggak, karena ini 15 tahun pernikahan tapi masih terlihat mereka jatuh cinta. Kayak mereka betapa cinta dan mengagumi ke Allah, terus ke Allah juga gitu, dan mereka dari tadi saling puji memuji. Bahagia terus ya. Amin. Sukses Amin. terus. Amin. Lancar, rezeki, barokah dan lain-lainnya. Insyaallah. Cium keningnya ke Allah dong. Ya Allah. Udah guys, kalau mau berkah mau segala macam, udah cari restu dari orang tua, cari restu dari pasangan kita. Juga ridho dari anak-anak. Kadang-kadang karena kita sibuk, anak-anak juga gak perhatiin, hanya nggak ridho, bete gitu. Mudah-mudahan semuanya. Insyaallah. Amin. Sukses ya, berarti aku PR datang ke Bittersweet by Siap. Najla ya. Ditunggu ya. Oke. Thank you guys, thank you. Selalu ada ilmu baru dari tamu-tamu di The Hakim Story ya. Bye-bye, jangan lupa subscribe The Hakim Story. Juga subscribe Bittersweet Najla. Betul ya. IG-nya juga follow ya. Makasih. Siap-siap. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.